Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Restiara Yardina, ini batch 11 2019 05932. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai laporan observasi praktikum manajemen operasi yang telah saya lakukan beberapa saat lalu pada UMKM Cemal Cemil Snack Ambarawa. Saya akan menjelaskan 3 poin penting pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada productivity, kemudian ada forecasting, dan juga ada location. Sebelum membahas ketiga poin tersebut, saya akan memberikan informasi sedikit tentang UMKM yang saya teliti. UMKM yang saya teliti adalah UMKM Cemal Cemil Snack Ambarawa yang lokasinya ada di Kupang Tegal Bulu RT 6 RW 7 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kemudian bidang usaha adalah sebagai distributor serta reseller makanan ringan, dan berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 3 jumlah karyawan. Alasan saya memilih UMKM ini adalah pemilik dari UMKM ini adalah salah satu keluarga saya, jadi memudahkan saya untuk menganalisa pada UMKM ini. Kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu productivity. Productivity merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara output dengan input. Produktivitas adalah cara untuk mengukur efisiensi dari suatu kegiatan produksi dengan menghitung output dibagi dengan input. Input sendiri itu memiliki beberapa faktor, yaitu beberapa elemen, yaitu seperti ada biaya listrik, biaya air, biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya antar atau biaya lainnya. Kemudian jika produktivitinya hasil lebih dari 1 atau lebih dari 1 dikatakan sebagai kegiatan yang produktif. Sebaliknya, jika hasil produktivitinya kurang dari 1, maka dikatakan sebagai kegiatan yang kurang produktif. Di sini sudah tersedia data pada UMKM yang saya teliti, kemudian ada input serta output. Single factor productivity digunakan untuk mencari produktivitas dari satu elemen input. Di sini saya menggunakan single factor productivity pada tenaga kerja. Saya mengukur produktivitas tenaga kerja yang ada pada Cemal Cemil Snack. Jadi di sini rumusnya adalah output yang dihasilkan dibagi dengan input yang dihasilkan. Output yang dihasilkan di sini diketahui 1.500 per bulan, kemudian dibagi dengan 300 jam per bulan dikali 8.000 per jam adalah 2.400.000. Kemudian hasilnya adalah 0,000625 yang berarti kurang dari 1. Maka kegiatan tenaga kerja ini dirasa kurang produktif karena hasilnya kurang dari 1. Kemudian kita masuk pada multifaktor productivity. Multifaktor productivity ini digunakan untuk menghitung jumlah efisiensi atau produktivitasnya total input yang ada. Berbeda dengan single faktor productivity, jika single faktor productivity itu menjelaskan tentang satu elemen saja yang dicari, namun multifaktor productivity ini digunakan untuk mencari beberapa elemen yang ada pada input atau total elemen yang ada pada input, kemudian dibagi dengan output yang dihasilkan. Di sini outputnya adalah 1.500. Kemudian rumusnya adalah output yang dihasilkan bagi input, jadinya 1.500 dibagi dengan total input, yaitu 10.485.000. Hasilnya adalah 0,000143. Hasil ini kurang dari 1, maka dikatakan sebagai kegiatan yang kurang produktif.
Saran serta kesimpulan dari hasil observasi productivity pada UMKM cemil-cemil snack dirasa kurang produktif karena hasil dari single faktor maupun multifaktornya kurang dari 1. Kemudian sarannya ada kegiatan yang dilakukan oleh cemil-cemil snack menjadi lebih produktif dapat menggunakan beberapa cara seperti mengganti bahan baku yang lebih murah, kemudian meningkatkan kualitas kerja dari karyawan, lalu menambah output dengan melakukan promosi yang lebih luas seperti iklan pada sosial media atau menggunakan brosur serta pamflet untuk memperluas jangkauan pembeli. Pada materi kedua, saya membahas tentang forecasting. Forecasting merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan segala sesuatu yang terkaitan dengan jalannya suatu bisnis atau jalannya suatu produksi, seperti penawaran, permintaan, penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau sebuah usaha. Forecasting juga dapat disebut dengan peramalan. Di sini setelah tersedia data pada UMKM yang saya teliti pada bulan Desember hingga Mei, penjualannya pada bulan Desember adalah 1.401 dan peramalan pada bulan Januari adalah 1.401. Hal ini berlaku pada metode naif atau naif method. Jadi metode ini berpatokan terhadap penjualan pada masa yang lalu atau bulan yang lalu. Jadi dirasa kurang akurat hasil peramalannya. Kemudian ada yang kedua yaitu hasil analisa moving average 3 bulanan. Jadi metode ini menggunakan rata-rata 3 bulan sebelumnya. Semisal dicari peramalan pada bulan Maret, maka yang dihitung adalah 3 bulan sebelumnya yaitu Desember, Januari, Februari. Di sini menjumlahkan penjualan ketiga bulan tersebut dan dibagi dengan 3 atau karena dicari dengan menggunakan metode moving average 3 bulanan maka dibagi dengan 3 yaitu hasilnya 1237,66. Seterusnya hingga bulan Mei. Ini merupakan tampilan pada software POM. Ini menggunakan naif method dan ini sebelah kanan menggunakan moving average 3 bulanan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil dari perhitungan dengan menggunakan naif method adalah 1.500 untuk next period. Metode ini dirasa kurang akurat dalam penentuan jumlah karena hanya berpatokan pada bulan sebelumnya tanpa menggunakan perhitungan. Hasil perhitungan dengan menggunakan moving average menghasilkan 130,33 untuk peramalan bulan Mei. Hal ini dirasa lebih akurat dibanding dengan menggunakan metode naif method. Saran, agar hitungan yang didapat lebih akurat, maka sebaiknya hitungan dilakukan dengan menggunakan metode moving average. Untuk meningkatkan penjualan dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur, pamflet, atau promosi di berbagai media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, TikTok, dan lain-lain agar dapat menjangkau lebih luas untuk konsumennya. Yang ketiga, ini adalah materi location. Location sendiri merupakan sebuah metode untuk menentukan lokasi yang tepat serta strategis yang dihitung melalui biaya variabel dan juga biaya tetap. Ini merupakan data dari
UMKM yang saya teliti, ada biaya tetap dan biaya variabel serta ada lokasinya. Harga jual snack satu dus atau satu paket itu kisaran 40.000. Kemudian jumlah produksi per tahun kira-kira 18.000. Hal ini digunakan untuk mencari lokasi strategis dari ketiga lokasi yang ada. Dengan menggunakan software POM, dapat diketahui bahwa lokasi yang paling strategis adalah lokasi pertama yang menyentuh angka, di sini ada angka 8,666666 sekian 7. Itu merupakan titik lokasi strategisnya. Jadi yang pertama menyentuh dari ketiga lokasi tersebut adalah lokasi Bendungan serta Bergas. Keduanya sama-sama tersentuh pertama kali pada angka 8,666. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa lokasi paling strategis dari ketiga lokasi yang ada adalah lokasi Bendungan dan juga Bergas. Lampiran-lampiran ini merupakan bukti dari observasi yang saya lakukan. Kemudian ada foto produk yang dijual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.